Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bagaimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah, sudah masuk puasa kesekian ya. Sebentar lagi kita lebaran. Nah, selama masih ada bulan Ramadan ini, mari kita gunakan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Ya, di sini doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini Miss Indri mau bercerita tentang sebuah kisah pemuda yang pernah disebutkan Rasulullah sebagai warga atau masyarakat langit, bukan masyarakat bumi. Siapakah dia? Ya, dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda miskin yang sakit. Dia punya penyakit sompak dan tinggal bersama ibunya yang sudah sangat renta dan punya penyakit lumpuh. Suatu saat sang ibu pernah berkata kepada Uwais, "Uwais anakku, suatu saat aku akan pergi dan tidak bisa bersama denganmu lagi. Sebelum waktu itu tiba, ikhtiarkan aku untuk pergi beribadah beribadah haji ke kota Mekah." Mendengar perkataan sang ibu, Uwais berpikir sangat keras. Bagaimana bisa untuk pergi ke Mekah sementara mereka adalah keluarga yang sangat miskin? Untuk pergi ke sana membutuhkan onta dan kendaraan, dan itu butuh biaya yang sangat banyak. Apalagi jarak negeri Yaman ke kota Mekah sangat jauh. Tiba-tiba ide muncul di kepala Uwais. Uwais membeli seekor anak lembu dan membuatkannya kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais menggendong anak lembu itu naik turun bukit, mencari makan di kaki bukit, lalu dinaikkan kembali lembu tersebut ke dalam kandang di atas bukit. Begitu selama 8 bulan. Melihat yang dilakukan Uwais, banyak masyarakat orang-orang yang melihatnya merasa, Uwais itu sudah sakit jiwa ya. Kenapa ia terus menggendong lembunya naik turun bukit? Tapi Uwais tidak memperdulikannya, tidak menghiraukannya. Ia terus melakukan itu sampai si anak lembu menjadi lembu yang besar dengan berat hampir 100 kg. Wah, berat sekali ya. Otot-otot Uwais pun sudah sangat besar. Uwais juga kuat mengangkat lembu tersebut naik turun bukit dan mengangkat barang-barang lainnya. Nah, waktu haji pun tiba. Uwais yang sudah berlatih dengan menggendong lembu selama 8 bulan akhirnya bisa mewujudkan keinginan ibu Uwais untuk pergi ke Mekah dengan cara menggendong ibu Uwais dari negeri Yaman ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Wah, Uwais menggendong ibunya dalam tawafnya, bahkan dalam wukufnya. Uwais melaksanakannya dengan tegap. Ibu Uwais melihat itu sangat terharu dan bahagia. Berterima kasih kepada Uwais karena sudah mewujudkan mimpinya untuk dapat beribadah haji. Suatu saat dalam wukuf, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku dan tempatkanlah ia di surgamu. Amin." Lalu ibunya bertanya, "Uwais, kenapa kau tidak berdoa untuk dirimu sendiri?" Kata Uwais, "Cukuplah ridhomu jika engkau kembali ke rahmatullah dan Allah menempatkanmu di surga, cukuplah ridhomu menjadi surga." Mendengar kata-kata itu, ibu Uwais sangat terharu. Suatu saat Uwais Al-Qarni berniat untuk ke rumah Rasulullah di Madinah. Tapi sayang, saat itu Uwais tidak bisa bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullah saat itu sedang dalam pertempuran. Ia hanya bertemu dengan Sayyidatina Aisyah. Uwais ingin sekali menunggu Rasulullah, tapi ia ingat pesan ibunya bahwa jika kau sudah tiba di rumah Rasulullah, kembalilah engkau cepat ke rumah. Mengingat pesan sang ibu, akhirnya Uwais dengan bersedih hati harus kembali ke rumah. Uwais juga berpikir entah kapan Rasulullah akan kembali dari pertempuran. Belum lagi pesan ibu untuk segera kembali.
Akhirnya Uwais pulang kembali ke negeri Yaman. Rasulullah pulang ke rumahnya, bertemu dengan pertempuran selesai. Rasulullah bertemu dengan ibunya, dengan Sayyidatina Aisyah. Dan Sayyidatina Aisyah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari negeri Yaman, mencarinya. Lalu Rasulullah berkata bahwa jika kau berkata kepada Aisyah dan para sahabat, jika kau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah istighfar dan doa darinya, karena sesungguhnya ia adalah makhluk langit, bukan makhluk bumi. Sedikit sedih ya. Kenapa dibilang begitu? Karena Rasulullah pernah mengajarkan kita. Seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang kita harus doakan? Pertama, ibumu. Siapakah orang kedua yang harus kita doakan? Kedua, ibumu. Siapakah orang yang ketiga yang harus kita doakan? Ketiga, ibumu. Lalu, siapakah orang yang keempat? Ayahmu. Dalam pesan ini atau cerita ini, dari cerita Uwais Al-Qarni dan dari perintah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berbakti kepada ayah dan ibu, khususnya ibu kita. Berbakti kepada ibu dan ayah, menaati perintahnya, mendengarkan nasihatnya, jangan pernah marah, bahkan membantunya dengan sikap membantunya saat mereka dalam kesusahan, bersikap mandiri, dan selalu mendoakan ayah ibu kita dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja cerita yang mau disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita, dan sampai kapanpun kita harus tetap selalu berbakti kepada ayah ibu. Walaupun kita nanti tambah besar, tambah dewasa, sudah bekerja, tetap harus berbakti kepada ayah ibu kita. Dan untuk kalian yang sudah tiada, doakan selalu semoga ayah ibu kita semoga ayah ibu kita ditempatkan di surga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Di sini tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.